Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat sore pemirsa, selamat bertemu kembali setelah lebih dari 1 bulan podcast POP ini absen. Ya, banyak sekali yang protes, banyak sekali yang menegur, banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa POP kok tidak muncul lagi, padahal banyak yang merasa kangen dengan POP ini. Hari ini kita bertemu lagi, ada tamu spesial untuk POP hari ini, abang saya, Bang Alfon. Selamat sore, Bang Alfon. Selamat sore, Bang Pong. Selamat sore, Mas Haryanto. Kita bincang-bincang lagi, ya. Bincang-bincang lagi kaitannya dengan ini polisi ini dapat musibah ini bertubi-tubi, ya. Kasus Pak Ferdi Sambo, ya, kasus Kanjuruhan yang korbannya ratusan orang. Kemudian kasus Pak Teddy Minahasa. Kok bisa Kapolda eh, terlibat di dalam perdagangan narkoba, ya. Jadi kita hari ini mencoba untuk membahas kaitannya dengan peredaran narkoba, ya, khusus hari ini, ya. Uh, Kasus penjualan narkoba ini melibatkan Kapolda. Kok bisa? Jenderal bintang 2 loh, jabatannya Kapolda loh. Konon kabarnya uangnya banyak sekali. Kok bisa terlibat dengan masalah narkoba? Ini kira-kira bagaimana nih, Mas Haryanto bisa menjelaskan fenomena ini? Ya, saya akan menyatakan begini ya, dengan keterlibatan Pak Teddy Minahasa yang tertangkap dan dia terlibat narkoba ini membuktikan bahwa narkoba itu menurut hemat saya itu jenis kejahatan yang paling berbahaya di dunia ini. Kenapa berbahaya apa? Karena dia bisa melibatkan korban yang banyak sekali dan dia sangat mudah untuk menyeret aparat yang bertugas untuk memberantas narkoba itu untuk terlibat di dalamnya. Jadi narkoba itu bisnis yang sangat besar sekali ya. Dan semua orang kalau ingin terlibat situ sangat mudah sekali. Dan risiko ketangkepnya itu sedikit sekali apabila petugasnya sudah terlibat di dalam upaya pemberantasan. Apakah Jadi aparat itu hanya polisi saja? itu saya katakan aparat yang bertindak memberantas narkoba itu sendiri ya. Jadi bisa Banyak bisa itu apa saja, ya? yang mulai Bukan hanya dari doananya lah, dari polisinya lah, dari aparat pemberi izin, dari POM dan sebagainya, termasuk sampai di pengadilan ya, jaksa sampai hakimnya itu diterabas oleh jaringan narkoba itu, sehingga penanggulangan itu jadi kurang begitu efektif ya, karena justru karena penanggulangan yang tidak efektif itu maka akhirnya bisa menjadi merajalela. Kita bisa melihat lah dulu narkoba itu dulu kan pertama kali yang nangani siapa, berdasarkan Bakulat Impres dulu ya, polisi yang nangani, kemudian dianggap kurang bagus ditangani oleh polisi, BNN ditambah BNN, BPOM segala masuk ke situ. Tapi dari lihat sejarahnya kan makin tinggi itu jumlah trennya, ya. trennya maupun lingkupnya. Dan kalau kita lihat di negeri yang lain sampai memerangi mereka itu kan sampai pasukan dikerahkan itu. Jadi kalau tadi dikatakan dengan Pak Jenderal untuk bisa terlibat itu hanya bagian kecil aja daripada kejadian yang sesungguhnya banyak. Masih banyak, saya kira banyak sekali oknum yang lain ya, enggak dari bea cukai lah, enggak dari BNN, dari polisi, mungkin bahkan dulu pernah juga dari BAIS itu ikut-ikutan gitu, operasinya kan menyelundupkan juga kan gitu kan, pernah ada, nanti datanya mungkin Mas Dokter bisa ungkap itu. Intinya adalah bahwa Pak, narkoba itu sangat kuat ya untuk memengaruhi aparatnya, sehingga upaya untuk penanggulangannya itu pasti tidak efektif. Itu kira-kira yang harus disadari oleh kita ya, oleh masyarakat dan oleh bangsa ini, bahwa memerangi narkoba itu jangan dianggap enteng. Apalagi nanti kemudian, oh kalau ini institusi terlibat, wah bubarin institusi ini, kasihkan pada ini. Sama saja nanti kepada siapapun yang dikasihkan kewenangan itu tanpa dikasih pengawasan yang baik, niscaya itu narkoba ini sulit sekali untuk diberantas. Yang kedua adalah ini, narkoba itu bukan dianggap seperti aib sih ya, bukan seperti kejahatan ya. Kalau kejahatan yang lain kan aib ya, itu mah. Tapi kalau sekarang enggak, kita artis terlibat narkoba bangga dia, malah malah tenar kan gitu kan, bukan Kasihan. aib.
kita terlibat ikut narkoba juga enggak menyesal banget karena bukan dianggap seperti kalau kita nyolong atau apa itu. Jadi memang secara apa ya alamiah bahaya narkoba itu sangat besar sekali dan mudah sekali spreadnya, dan aparat yang menindak itu pasti banyak sekali yang terlibat di situ. Nah inilah tantangan kita untuk menghadapi narkoba itu. Saya kira itu sebenarnya itu. Saya maaf saya potong. Jadi ini Pak Teddy Minahasa ini hanya sebagai contoh saja. Ya. Ibarat Contoh ya yang yang kelihatan ya. seperti gunung es, fenomena gunung es. Betul. Sebenarnya yang terlibat Yang seperti dia itu banyak banyak ya. bukan hanya di polisi aja, semua hanya macam-macam. hanya belum apes saja. Belum dikuak oleh Tuhan. Nah, itu. Oke, terima kasih. Bang Alfon, ini Bang Alfon ini kebetulan juga sebagai penasihat hukum, ya. Pak Teddy Minahasa ini begitu diumumkan dia tersangka, langsung dia membuat statement, persepsinya sendiri, ya. Kemudian tidak pakai lama, juga segera menunjuk penasihat hukum papan atas di Indonesia. Tanggapan Bang Alfon gimana? Menurut saya jadi seseorang termasuk Pak Teddy, begitu dia dipersangkakan atas sebuah tindak pidana, maka dia secara naluri akan melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan bahwa tidak seperti itu keadaannya, bahwa saja nanti fakta daripada fakta-fakta hukum itu menggambarkan sesuatu, tapi dia secara naluri akan membela diri. Oleh karena itu kita tidak heran bahwa saat yang bersamaan beliau menunjuk beberapa pengacara atau pengacara atas, ya, karena kalau kita lihat daripada pergaulan dari seorang PM, riwayat jabatan, itu lama dia berkecimpung di Metro Jaya, di bidang lalu lintas dan sebagainya. Metro Jaya ini tempat berbagai orang berinteraksi, jadi tidak juga heran bahwa beliau memiliki relasi-relasi pada tingkat masyarakat tingkat menengah ke atas bahkan, dan juga beliau juga sampai saat ini masih terdata sebagai ketua ikatan motor besar Harley Davidson misalnya. Itu kan kelompok-kelompok elitis, yang mana dengan demikian ya dia memang bukan berada pada masyarakat kelas bawah yang mungkin mencari pengacara sulit. Kalau buat beliau mudah saja. Beberapa pengacara yang papan atas, pertama kita dengar Mas Henry yang dulu juga aktivis anti narkoba yang pernah dicalonkan, kemudian sekarang berganti informasinya kepada Pak Hotman Paris dengan kopi edinya dan sebagainya. Ini sebuah wujud daripada upaya membuktikan bahwa yang dia tidak tersangkut di dalam persoalan jual beli, mengingat jumlah yang diperjualbelikan tidak masuk akal dibandingkan dengan LHKPN dia itu sendiri. Iya. Tapi kan memang di dalam undang-undang, ya hukum acara, kan memang siapapun jadikan tersangka itu punya hak-hak tersangka. Kan seperti itu Bang Alfon. Gimana Bang Alfon menanggapi ini kaitannya dengan Pak Teddy ini, dia punya hak sebagai tersangka gitu. Jadi setiap orang tersangkut dalam sebuah perkara pidana di mana ancamannya di atas 5 tahun, seharusnya dari awal itu sudah disiapkan, ataupun kalau toh dia tidak mampu, dia harus disiapkan pengacara, karena itulah saat penegak hukum memberikan kesempatan kepada setiap tersangka untuk membela hak-hak hukumnya. Jangan sampai setelah perkaranya maju akan jadi cacat prosedural karena dia tidak didampingi oleh pengacara penasihat hukum. Karena banyak kali ada trik-trik begitu seseorang jadi tersangka terus bikin pernyataan saya tidak perlu pengacara dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya kita tahu bahwa itu permainan daripada aparat juga yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita memahami bahwa hak hukum orang itu harus kita hargai. Praduga tak bersalah, dia selama masih dalam proses harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Jadi kita tempatkan perspektif yang dilontarkan pembelaan itu memang haknya. Ya. Tidak perlu kita masalahkan, siapapun berhak untuk itu. Siapapun berhak. Oke, makasih. Sekarang kembali ke Mas Arianto. Bisnis narkoba itu kan bukan hanya di Indonesia. Ini kan dunia ya. Dan semua tahu ini sangat menggiurkan. Ya. Ini bahkan kadang-kadang melibatkan suatu mafia. Ada mafia luar negeri, ada mafia dalam negeri, ada mafia internasional. Ini mengkait satu dengan yang lain. Ini apakah kira-kira ada bukti
bukti kaitannya dengan mafia itu sehingga mempengaruhi beberapa aparat bisa terlibat, Mas Haryanto? Ya kalau begitu kita melihat bisnis narkoba itu, kita lihat sejarahnya di Indonesia ya. Dulu kabarnya Indonesia itu bukan destinasi tempat pemasaran. Kita hanya sebagai negara perantara saja. Transit, Transit tempat transit kirim ya. ke Australia, yang tadinya dari Timur Tengah itu ya lewat sini kemudian ke sana. Tapi sekarang ini Indonesia menjadi tujuan pemasaran karena apa? Populasinya sangat tinggi dan narkoba di Indonesia ini bukannya makin kecil ya, tapi makin besar. Kita bisa lihat dulu ketika Bakolak Impres, kemudian polisi menangani, kemudian polisi dianggap tidak mampu, ditunjuklah, dibikinlah BNN gitu kan, di mana melibatkan semua instansi yang ada di situ. Tapi kenyataannya sekarang bisa dilihat kan, temuan narkoba waktu zaman saya di narkoba ya tahun 2005. Pernah di narkoba, Mas Haryanto ya? Pernah tahun 2005. Saya menangkap waktu itu kasus di Cimone itu orang besar ya. Penyelidikan selama 6 bulan kita bisa nangkap itu pabriknya mau dibikin dari Cina, baru beroperasi berapa minggu langsung kita tangkap itu 125 kilo. Wah, temuan Itu udah hebat sekali waktu iya. itu ya. Ya. Dan waktu itu 125 kilo saya udah duga. Saya kan datang ke TKP. Oh, kayak gitu ya dalam 1 ton gitu ya. Udah batin saya, wah ini kalau ini barang bukti diambil pasti ini gampang. Ternyata juga kan 130 kilo waktu itu tinggal 125 kalau nggak salah. Gitu. Dan kayak saya hanya ingin mengingatkan bahwa kayak gitu ya, yang model-model kayak gini ini sangat mudah dilakukan. Makanya Pak Teddy kan kemarin kan 45 diambil 5 kilo itu sangat mudah terjadi. Nah, kembali kepada tadi itu tren itu tadi ya. Tahun 2005 itu 125 udah temuan paling besar, termasuk juga temuan di Malang waktu pabrik yang saya temukan itu. Tapi belakangan ini 3 tahun yang lalu atau berapa, Angkatan Laut kan nangkap 1 ton, ya kan? Ya. Sini di Ruko aja ketemu berapa kuintal dari bata itu. Artinya apa? Jadi sangat marak sekali perkembangannya itu. Dan itu hanya bisa marak apabila dikendalikan oleh seorang mafia. Dan mafia itu jaringannya bukan jaringan di dalam ini saja. Itu hanya seperti yang kemarin ditangkap si siapa tuh yang tokoh yang gembong yang di Cipinang itu yang ngasih pernyataan yang spektakuler itu kan bukan tokoh, itu hanya bagian kecil daripada pelaksanaan di lapangan. Freddy Budiman. Ya, Freddy Budiman itu. Coba Eksekusi tahun 2016. Kita dengar itu apa pernyataan dia. Aparnya titip lah, itu bukan hanya sekedar ikut-ikut jual barang bukti. Dia titip masuk, kemudian titip 1 kilonya, 1 gramnya berapa gitu. Kan segitu parahnya gitu. Intinya adalah bisnis narkoba itu bukan hanya bisa mengaruhi aparat yang kecil di lapangan, tapi sampai tokoh-tokoh yang ada di aparat pemerintah pun itu yang terlibat di dalam penanganan narkoba itu bisa kena. Bahkan institusi karena bisa kena apa? Karena hampir banyak yang terlibat sehingga saya katakan institusinya rusak kan gitu. Tapi kita nggak boleh lah kemudian menggeneralisir bahwa ini semua ini institusi itu rusak udah kalah dengan narkoba. Enggak, masih ada yang baik-baik ya, tetapi yang terkuat kemarin itu adalah bagian kecil daripada yang masih tersembunyi yang selama ini yang belum terkuat. Nah makanya itu dengan adanya kemampuan daripada pemafia narkoba ini, kita menanganinya juga nggak boleh sembarangan kan, dianggap wah ini pokoknya asalkan ditindak dengan tegas dan gini, asal ngomong ini hasilnya jangan dikasihkan pada polisi, kasihkan kepada yang lain, itu nggak boleh juga pakai gitu. Kita harus bersama-sama ya, rakyatnya sendiri, kemudian aparatnya dan pengawasnya termasuk dengan pemerintah ini mengatur strategi yang paling tepat untuk mengantisipasi maraknya narkoba itu. Dan kemudian satu lagi saya ingatkan ya, kenapa narkoba itu tidak bisa cepat diberantas? Karena narkoba itu bukan jenis kejahatan yang menimbulkan aib gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita terlibat itu kan kita seakan-akan kan Biasa saja. biasa artis. Kita lihatlah yang tertangkap narkoba, artis, kemudian anggota DPR juga ada, hakim juga ada, jaksa juga ada, polisi juga ada, tentara juga ada kan gitu. Artinya apa? Kejahatan narkoba itu bukan dianggap suatu kejahatan yang aib atau apa-apa gitu. Malah bahkan ada sebagian yang ketangkap narkoba malah jadi bangga kan, jadi rame, jadi terkenal gitu. Itulah jadi sekarang ini menangani narkoba itu di satu sisi itu berbahaya sekali, tetapi rakyat juga belum sadar bahwa itu musuh besar.
Dan kemudian aparat-aparat yang terlibat itu masih belum bisa mengendalikan diri sehingga akhirnya larut. Dan memang narkoba itu sangat hebat sekali, Pak. Pengaruhnya menarik tugas itu. Saya di waktu di narkoba itu hanya saya bilang hanya orang yang mendekati dewa lah yang bisa lebih bebas daripada pengaruh narkoba itu. Manusia setengah dewa, Mas ya. Orang yang bertugas menanggulangi narkoba, Mas, Ya. baik 1 bulan 2 bulan, tapi bulan berikutnya pasti akan dipengaruhi oleh itu. Dan itu jarang sekali yang tabah bersih sampai terakhir. Itu kira-kira. Terima kasih Mas Haryanto. Artinya Mas Haryanto itu masih percaya bahwa masih banyak polisi yang baik. Ya, Tidak dinafikan, tidak bisa dipungkiri seperti Pak Teddy Minahasa itu juga bisa terjadi pada pejabat-pejabat yang lain, bukan hanya polisi saja. Kan begitu. Saya tanya sama Bang Alfon nih, apakah kalau terjadi penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan oleh Pak Teddy Minahasa ini, itu lantas kita boleh menyatakan bahwa itu institusi itu sudah rusak, sistemnya sudah rusak. Gimana Bang menurut Abang itu? Kalau kita mengacu pada konsep pengetahuan, itu kan ada populasi dan sampling. Jadi kembali kepada sebuah axiom bahwa nilai setitik merusak sebelanga. Tapi dalam membuat kesimpulan sebenarnya tidak seperti itu. Karena kalau 1 orang, 2 orang dari berapa populasi. Nah, cuma memang kebetulan persoalan ini menyangkut seorang tokoh yaitu pejabat di tingkat top di Polda ya, seorang bintang, Orang nomor satu, orang nomor 1, pejabat kaya lagi. sekian lama kaya, sehingga menarik perhatian. Dan terus terang sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, apa benar memang untuk menggelapkan barang bukti istilah hukumnya itu untuk diperjualbelikan yang nilai itu dibandingkan yang LHKPN-nya kok agak tidak masuk akal, karena beliau itu dari zaman mayor sampai dengan bintang itu jabatan yang beliau ini jabatan duduk manis pun tidak susah gitu loh. Jabatan basah. Jabatan basah. Jadi kalau kadang-kadang terpikir ini jangan-jangan ini ada saling sikut menyikut di persaingan antar orang, karena terus terang ini ada rumor-rumor isu-isuan dulu pada saat kasus FS kena pertama kali yang menyerang soal judi online itu Kapolda Sumbar. Rumorsnya. Rumor karena Kapolda Sumbar. Nah, ada apa antara Kapolda Sumbar begitu FS itu terjerumus terus sekarang apakah ini jangan sampai ini ekor daripada FS ini juga saling cari mencari sehingga kondisinya kayak orang buat suatu perbuatan mesum saling cakar mencakar ini. Mohon maaf, saya kritisi soal kaitannya dengan LHKPN. LHKPN itu kan kita tahu, itu kan tipu-tipu. Rekayasa. Ya, enggak yang sebenarnya. Ini kita pertanyakan juga efektivitas LHKPN. Tapi Pak Teddy Minahasa, LHKPN-nya kaya rawa, itu kan 30M. Mungkin nggak 30M itu dipakai 20M untuk operasi narkoba. Disesuaikan dengan jabatannya Kapolda Sumbar. Tapi kita bukan bahas masalah itu. Pertanyaan saya tadi adalah, boleh nggak kita menggeneralisir? Institusi. Ya, kenapa? Pak TM itu nanti ditentukan salah atau tidak itu oleh majelis hakim. Ya, setelah ada pembuktian di pengadilan. Ya. Bukan oleh masyarakat, bukan oleh mantan pejabat siapapun. Ya. Tapi contohnya ini, Pak Soleman Ponto itu kan bilang, ini polisi yang rusak, ini sistemnya sudah rusak. Itu pertanyaan saya maksudnya. Gimana Bang? Sebagai orang-orang yang jadi panutan, taruhlah seseorang mantan pejabat, dia keluar di media sosial, media TV dan sebagainya, pernyataannya harus dilandasi oleh referensi yang memadai. Atau perlu berhati-hati, karena apakah memang pernyataan itu bisa mewakili sebuah konsep ilmu pengetahuan yang mana itu disimpulkan secara komprehensif. Karena begini, masyarakat kita yang jadi pemirsa ataupun pendengar itu kan rata-rata awam, rata-rata tingkat pendidikannya kalau boleh dikatakan di atas 60% masyarakat kita itu kan menangkap apa adanya yang disampaikan oleh para pejabat ataupun orang-orang terkenal ataupun tokoh figur di masyarakat misalnya. Jadi menurut saya seorang setingkat mantan Kabais menyatakan itu menurut saya
dia sebagai seorang birokrat yang cukup makan garam dalam organisasi kemiliteran maupun organisasi kedinasan, menurut saya berlebihan membuat pernyataan, karena saya kurang tahu referensi apa yang dia pakai. Karena membuat suatu analisis kan berangkat dari referensi ilmu pengetahuan. Jangan sampai gebiah-gebiah istilahnya orang Jawa, terus ngomong sesuatu yang belum tentu berdasar. Kalau kita melihat beliau punya track record, pada saat beliau menjabat pimpinan BAIS, itu kan ada di dalam jajaran dia yang tersangkut perkara narkotika yang ada ancam hukuman mati, ada yang 18 tahun. Dan Itu jejak digital kan tidak hilang sampai dengan sekarang. kan datanya ada di Situs Mahkamah Agung kelihatan. Ini dihukum berapa, ini dihukum berapa. ada yang dihukum 18 tahun, maka Iya. dihukum 18 tahun itu daluarsanya berapa? Bisa terjadi menurut saya, dia sebagai pimpinan tertinggi, apa iya dia tidak tahu? Nah, jangan sampai Itu yang dihukum 18 tahun itu anggota dari apa? cuma seorang pengemudi. Yang 18 tahun itu adalah seorang Sersan Mayor, kebetulan anggota TNI AU. TNI AU. Dia pengurus koperasi. Ya, dia pengurus koperasi. Apakah iya dia bertanggung jawab sendirian pengurus koperasi bisa mengkoordinir, dia bisa mengapalkan kapal dari pelabuhan di Shenzhen sana sampai Jakarta. Di Jakarta diperiksa semua bea cukainya dipengaruhi supaya itu dikeluarkan. Nah, Enggak, ini lulus dari pemeriksaan gitu ya. Lolos, Lolos dari pemeriksaan. ya, tapi ditangkap BNN di luar, kan gitu. Loh, ini apakah masuk akal kan gitu? Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah eh, apakah kasus-kasus lama ya, kita ingin kasus Pak Teddy Minahasa usut tuntas. Ya, pertanyaan saya adalah apakah mungkin ya secara aturan ya kasus-kasus lama yang dianggap tidak tuntas hanya dilimpahkan kepada seorang Sersan Mayor saja di organisasi yang begitu besar, itu apakah mungkin untuk bisa diungkap lagi? Gimana, Bang? Bisa saja, karena kasus-kasus ini kan kalau pelaku itu kan ada turut serta melakukan, membantu melakukan, nyuruh melakukan, masuk kategori pelaku. Dan ada kadaluarsa, daluarsanya itu sampai belasan tahun. Nah, persoalannya kan belum daluarsa. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana seorang pimpinan daripada jajaran yang untuk koperasi itu melakukan perbuatan pidana yang diancam hukuman mati atau 18 tahun tersebut, itu apa dia bisa lolos? Bisa saja diungkap kembali apabila Di KUHP kan diatur tuh daluarsanya 18 tahun ya. Kalau kejadiannya 2012 masih ada. baru 10 tahun ya. Masih ada 8 tahun untuk bisa memproses itu. Tapi kan tergantung mau apa enggak. Tapi artinya ada peluang. Ya, dan bisa secara hukum. Kan gitu. Karena begini, dalam penegakan hukum ada prinsip ewo pokewo, teman berteman, ini juga penyakit. Bangsa kita kan sangat Ini intinya tadi Mas Bekto kan ingin menanyakan ya, terhadap kasus yang dulu pernah terjadi di mana kerocoknya itu ketangkap dan sudah dihukum gitu ya. Dihukum 18 tahun itu tadi ya. Hanya seorang Sersan Mayor ya. sudah selesai kasusnya. Apakah sekarang pimpinannya itu boleh enak-enak gitu loh. Iya. Bahwa tidak terjerat oleh hukum kan. Itu Iya. gitu. Tinggal kalau kita mau buka-bukaan, kita bisa saja usut itu teruskan karena belum daluarsa kan kasusnya. Saya nanya ini pribadi nih. Ya. Kalau seandainya Mas Arianto jadi penyidik lagi, mau nggak untuk mengusut ini, Mas? Ya nggak susah untuk itu, tinggal mau apa nggak aja kan. Bang Alfon, Jangan sok-sokan gitu, jangan sok-sokan bersih gitu. Bang Alfon kan mau kan suruh jadi penyidik lagi. Kalau ada aturannya, ada aturan dan alat bukti cukup. orang-orang yang dihukum tuh bisa diperiksa lagi. Pejabat-pejabat yang waktu itu menangani kasus ini dari Bea Cukai, dari BNN, itu kan bisa didatangkan lagi. Yang sedang dihukum pun bisa diperiksa lagi ya. Mosok saya dikorbankan sendiri dan sebagainya. Gitu ya. Itulah Jadi- kalau Mas Beto tanyakan seberapa kuat mafia narkoba itu. Disitulah Mas pengaruhnya bahwa dia bisa mengendalikan ya, bukan hanya pada pengedaran saja, tapi sampai apabila ketangkep pun dia bisa mengatur itu bagaimana peradilan bisa menerapkan di situ. Itu gitu. Makanya sekarang yang dicurigakan kayak gitu kan. Jangan sampai nanti kemudian ini disetting ini sampai ke pengadilan jaksanya diatur oleh mafia itu, kemudian hakimnya diatur, dan ini
memang pernah terjadi. Saya yakin itu ada terjadi, cuman nggak pernah Inti terbuka. dari percakapan kita adalah mari kita berpikir positif. Jangan kita itu sembrono membuat pernyataan diumbar, generalisasi. Bang Alfon tadi bilang harus didukung ya. Ada prinsip-prinsip di dalam pengetahuan itu apa yang harus disampaikan, bagaimana menyimpulkan ya. Tidak hanya asal ngomong saja, itu tidak bagus ya. Kan Karena begitu. mantan pejabat berpangkat tinggi boleh omong sesukanya. Tidak, Ya, ada aturan, ada koridor-koridor, ada. kepatutan. Dan ini negara hukum. Betul. Karena ini negara hukum, kasus yang lama belum daluarsa boleh diproses lagi, kan begitu? Nah, ini bukan berarti juga karena kilometer terbalas dendam, bukan. Enggak boleh, enggak boleh. Itu harus ada koridor. Ada koridornya dan harus disepakati bersama. Tidak boleh suka-suka, ya, dan sebagainya. Saya mau nanya sama Saryanto nih, kaitannya ini ada koridor dan lain sebagainya. Kira-kira nih gongnya nih dari percakapan kita sore hari ini. Kalau ada gamelan tuh yang terakhir gong, Bang. Apa kira-kira saran perbincangan kita, saran dari podcast polisi ini eh, untuk penanggulangan narkoba itu apa kira-kira, Mas Arianto? Ya, saya berangkatnya dari kalau kita mau menanggulangi sesuatu, kita mesti tahu anatominya. Saya tadi sudah sebutkan pertama kali bahwa yang namanya jenis narkoba ini anatominya sangat dahsyat, sangat berbahaya. Karena apa? Satu, dia mudah menyebar kayak amuba itu kan. Korbannya cepat sekali bisa ini, karena semua korban itu tidak menjadi tidak merasa sadar bahwa itu menjadi korban daripada narkoba. Dia senangi ketagihan dan sebagainya. Yang kedua, aparatnya yang menangani itu pasti akan selalu terlibat oleh mafia mereka. Jadi mereka sangat kuat sekali mempengaruhi aparat-aparat yang ada. Aparat itu bukan hanya kerucuk, tapi juga sampai pimpinan, dan bukan hanya pada aparat polisi, tapi sampai pada yang di bea cukai, sampai di POM, sampai di aparatnya, sampai di hakimnya dan sebagainya. Jadi mereka kan sangat besar sekali kekuatannya. Jadi penanganan ini tidak bisa dengan strategi seakan menangani kasus kejahatan biasa, harus extraordinary. Artinya apa? Kalau kita kejahatan biasa ya, kita pantanglah misalkan menghukum orang hukuman mati. Menurut saya harus ekstra. Jadi jangan kita protes ini penjahat narkoba nggak boleh dihukum mati karena demi kemanusiaan. Kalau menurut saya ini satu hukuman yang paling berat sekali kepada ini yang terlibat narkoba ini ya, terutama yang sudah parah itu, dan segera dilakukan, jangan ditunda-tunda, nanti kan dia kan sangat kuat sekali. Nomor satu, ancaman hukuman yang paling tinggi bagi para pelaku narkoba, terutama yang betul-betul memang sangat besar sekali ya jangkauannya. Kalau pelaku yang kecil mungkin ya harus dibedakan. Yang kedua, pada aparat yang terlibat itu harus dikenakan yang sama dengan pelaku narkoba itu, dan itu dilakukan secara konsekuen bersamaan dengan pelakunya itu supaya ada efek deteren pada aparat yang lain. Dan yang ketiga, kepada masyarakat juga mestinya ya, karena jenis narkoba ini kan jenis yang suatu kejahatan yang tidak dirasakan mencelakakan orang, malah enak seakan-akan gitu, tapi belakangan baru tahu. Jadi masyarakat sendiri harus ikut serta ya, melakukan pencegahan. Pencegahan itu hanya bisa dilakukan kalau masyarakat itu dimulai dari keluarga sendiri, pengawasan keluarga, lingkungan yang lebih besar sampai yang lebih besar lagi. Saya kira itu bukan barang yang gampang diomongkan tapi sulit untuk dikerjakan. Tapi semangat itu harus dibangun. Jangan kita kemudian sekarang yang cuma wah ini dikasihkan polisi nggak sesuai, polisi bubarkan aja, kasihkan pada BNN. Sama lah dikasihkan BNN dan juga dia tergalang juga sama bandar itu tadi kan. Mafia itu bisa mempengaruhi siapa saja. Ya. Semua. Kita masih untung ya di Indonesia ini belum mengalami serangan narkoba seperti kayak di Kolombia, di daerah lain, sehingga mereka punya pasukan, sehingga kalau untuk menggerebek harus pakai pasukan tentara yang kuat. Di Indonesia kan enggak. Keparahannya itu baru sampai pada menggalang semua aparat-aparat itu terjebak ikut serta meramaikan narkoba itu. Jadi ini masih ada kemampuan kita untuk menanggulangi kalau kita tuh serius ya. Nah, seriusnya itu ya satu, ancaman yang tinggi bagi pelakunya supaya ada efek deteren. Ancaman yang tinggi itu kalau perlu sampai hukuman mati kan begitu, Mas? Hukuman mati terapkan bagi saya sih. Kan
kan nanti alasannya itu melanggar hak asasi Nah, manusia. itulah yang saya anggap Hak asasi manusia itu tunduk pada undang-undang loh. Deklarasi Universal PBB begitu loh. jangan diterapkan itu kan kalau untuk umum ya Mas, Ya. kejahatan umum oke lah melanggar Ya. HAM. Tapi kalau ini sudah jelas Iya, kita iya, nggak iya. ada alasan untuk excuse untuk kepada mereka hukuman mati melanggar HAM. Lah dia bikin mati orang banyak itu berapa? Ada HAM orang lain juga yang terlanggar dengan membiarkan. Melindungi hak orang untuk supaya tidak menjadi korban narkotika. Oke. Saya kira banyak Mas, cuman ya saya secara garis besar yang saya ingat cuma itu aja, karena nomor satu hukuman yang terberat bagi pelakunya, aparat yang terlibat sama dengan itu, dan cepat dilakukan, jangan ditunda-tunda ini akhirnya juga nanti dia malah apa, Intinya bebas. pembicaraan kita ini juga berlaku untuk kalau terbukti Pak Teddy Minahasa juga perlu dihukum berat Ya, dengan kalau memang dia orang-orang terbukti ya. kejahatan itu Ya, Jangan- termasuk yang mungkin dianggap belum selesai tadi kan juga bisa diungkap Ya, lagi sekarang gitu. Ya. yang jangan pilih kasih. Kemudian yang dulu bebas karena dulu iklimnya masih kuat sekali ya, Ya. perlindungan pada mereka-mereka yang tokoh-tokoh itu untuk nggak terlibat dalam satu kejahatan itu harus konsekuen kayak gitu. Ya. Dan mungkin saya tambahkan begini. Semua petugas mungkin saja bisa kena atau terlibat. Sekarang sistem pengawasan kayak apa? Jadi misal contoh, kalau Pak Teddy Minahasa ini punya tidak ketahuan, kita tidak tahu bahwa ada 5 kilo diganti tawas. Bagaimana mekanisme kontrol terhadap barang bukti? Siapa yang ngawasi? Dimusnahkan 10 kilo, tahu-tahu mungkin heroin diganti tepung terigu bisa jadi. Nah, ini kan tidak terpantau. Ini mumpung ada yang ketangkap pun baru dilakukan diganti dengan tawas. Nah, mungkin hal itu yang bisa membatasi orang-orang yang mau bermain narkotika di pejabat petugas bisa dieliminir. Karena apa? Pertama, gampang diperjualbelikan, nilai duitnya juga besar, dan banyak demand, supply demand. Nah, ini pengawasan di dalam rantai ini yang kelihatannya belum diatur secara undang-undang. Jadi Intinya, singkatnya ya. saya ingin menambah Ya. apa sarannya Mas Alfon tadi ya. Intinya begini ya, siapapun yang dikasih kewenangan untuk memberantas narkoba itu sangat rawan untuk dipengaruhi untuk berbuat apa terlibat di dalam itu. Makanya itu ya, kepada aparat apapun yang dikasih kewenangan, entah polisi, entah BNN, harus dikasih lembaga yang kuat untuk mengawasi kinerja dia. Harus diawasi badan yang di luar itu, sehingga dia tidak seenak sendiri. Contoh sekarang ya, barang bukti itu tadi kan, mulai dari tangkap kemudian yang memusnahkan polisi juga, akhirnya kan bisa dimanipulasi gampang sekali gitu kan. Kemarin dibilang itu mesti dicek dulu awal mudanya dia nyisikan, ya memang situasinya kayak gitu, sistemnya kan masih kayak gitu. Makanya itu kalau mau itu tadi kita serius, itu tadi sistem pengawasan pada aparat itu harus berkuat, harus lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi aparat yang dikasih kewenangan untuk memberantas narkoba itu baru fair saya kira gitu. Jadi intinya adalah bahwa sekarang itu semua terjadi karena pengawasan kurang. Dan Jadi sistemnya belum ada untuk itu kan. Kita sarankan untuk supaya termasuk masyarakat itu mengawasi setiap ada kasus narkoba, termasuk yang nggak tuntas-tuntas itu harus dikritisi gitu. Saya pikir begitu ya, Bang ya, Mas ya. Terima kasih para pemirsa, ini perbincangan kami terkait dengan kasus peredaran narkoba ini bisa mempengaruhi siapapun. Mari kita bersama-sama mengawasi peredaran narkoba ini, termasuk mengawasi para penegak hukum, para aparat yang diberi kuasa untuk memproses hukum atau mengawasi. Jangan sampai nanti pengawasan itu lemah, kita semua yang akan jadi korban. Ya, kita, anak cucu kita akan menjadi korban karena peredaran narkoba ini. Selamat sore, sampai ketemu kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.